Sebuah kisah yang begitu melegenda dari tanah Bali Dwipa terkait kekuasaan seorang raja sakti bernama Mayadenawa. Om Swastiastu. Sahabat yang berasal dari Pulau Bali, utamanya yang beragama Hindu, pastinya sudah tidak asing mendengar nama Raja Mayadenawa. Penggambaran sosok seorang raja yang lebih dikenal karena sifat keangkara murkaannya itu sering kita jumpai dalam berbagai karya-karya inspiratif, di antaranya dalam bentuk seni pementasan, film-film pendek, karya seni rupa berupa pahatan maupun lukisan, diterbitkan sebagai buku bacaan, bahkan dituturkan turun-temurun hingga eksistensinya tidak pernah redup sepanjang zaman. Hadirnya video kami terkait Raja Mayadenawa kali ini hanya bertujuan untuk berbagi informasi kepada sahabat semua terkait naskah-naskah apa saja yang dijadikan sumber referensi hingga kisahnya bisa dikenal luas. Dan semoga pada akhir video ini nanti kita akan dapat mengetahui kisahnya secara lebih mendalam. Kisah Raja Mayadenawa yang kami angkat ini bersumber pada dua buah naskah kuno. Di antaranya terdapat Babat Kayu Selem dan Lontar Usana Bali. Masing-masing naskah tersebut menggambarkan sosok yang sama. Bahkan peristiwa yang dikisahkan terjadi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Langsung saja kita menuju pada naskah yang pertama. Dalam Babat Pasak Kayu Selem tersurat kisah mengenai kekuasaan raja bernama Detya Karnapati dengan Abhiseka Sri Jayapangus yang berkeraton di Balingkang. Selama masa pemerintahannya, wilayah Bali Dwipa begitu aman, tentram serta segala yang dijalankan selalu menemui keberhasilan. Namun sepeninggal sang raja, wilayah Bali kembali lengang, sebab tidak ada lagi panutan yang dapat membimbing dan mengayomi masyarakat Bali. Batara Putrajaya, Batara Genijaya, serta Sangyang Catur Purusa menuju Jambu Dwipa bertemu Batara Hyang Paramesti Guru untuk dapat menurunkan wahyu supaya Pulau Bali dapat dipimpin kembali oleh seorang raja. Sesuai dengan hasil pertemuan para dewa, diputuskanlah Mayadenawa turun ke Bali untuk memegang tapuk kepemimpinan. Mayadenawa merupakan keturunan Bagawan Kasyapa melalui Dyah Wiyapara. Mayadenawa memiliki permaisuri bernama Dewi Malini, putri Hyang Anantaboga dengan Dewi Danuka. Pulau Bali kembali menjadi tentram di masa awal kepemimpinan Raja Mayadenawa. Sang raja didampingi oleh Patih Kalawong dalam menjalankan pemerintahannya yang berpusat di Batanar Pejeng. Namun akibat sifat ketamakan loba angkara murka makin menyelubungi hatinya, sang raja menjadi lupa akan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengayomi serta melindungi seluruh rakyatnya. Sang raja mulai lupa akan segala anugerah yang telah beliau peroleh. Bahkan dengan tegas, Raja Mayadenawa menyuruh seluruh masyarakat Bali untuk tidak lagi mengikuti tata cara upacara agama yang sebelumnya telah dilaksanakan. Hingga sejak saat itu, seluruh masyarakat Bali tidak ada lagi yang berani melaksanakan pemujaan serta ritual upacara agama karena takut akan mendapatkan hukuman bila melanggar titah sang raja. Masyarakat begitu gelisah dengan keadaan tersebut yang sudah berlangsung lama, hingga hadirlah petunjuk melalui Hyang Paramesti Guru untuk mengatasi segala kekacauan yang telah terjadi. Diutuslah para resi, para dewata, beserta Dewa Indra untuk turun ke Bali menyelesaikan semua keresahan yang terjadi. Namun pada akhirnya, semua itu berujung pada sebuah pertempuran dahsyat antara bala tentara Raja Mayadenawa dengan pasukan para dewa. Kekuasaan Raja Mayadenawa semakin terdesak akibat perlawanan para dewata yang dipimpin oleh Dewa Indra nan begitu tangguh. Hingga akhirnya sang raja melarikan diri dengan diikuti serta oleh Patih Kalawong. Dalam pelariannya untuk menghindari kejaran Dewa Indra, Raja Mayadenawa berkali-kali melakukan penyamaran untuk meloloskan diri. Namun usahanya itu tidak sedikit pun dapat mengelabui kehebatan Dewa Indra. Mula-mula Mayadenawa menjelma menjadi pohon timbul, hingga sampai pada pelariannya ke surga menyamar sebagai bidadari.
Namun hal itu tetap diketahui oleh para dewa. Pelarian Raja Maya Denawa beserta Patih Kalawong berakhir akibat tidak mampu lagi menghadapi kehebatan Dewa Indra. Dalam Lontar Usana Bali, tertulis pula kisah yang secara garis besar menggambarkan peristiwa yang sama terkait kepemimpinan Raja Maya Denawa di wilayah Bali Dwipa, di mana Raja Maya Denawa dinyatakan sebagai penerus dari Raja Srijaya Pangus yang berkuasa sebelumnya. Pusat pemerintahan Raja Maya Denawa berada di Bedahulu, dan berkat kesaktiannya, sang raja mampu memperluas wilayah kekuasaan, mulai dari wilayah Sasak, Bugis, Sunantara, Madura, serta Blambangan. Karena kekuasaannya pula, Raja Maya Denawa menjadi begitu menyombongkan diri, hingga mengubah semua tatanan hidup yang sebelumnya telah berlangsung harmonis di Bali. Para dewa pun akhirnya murka atas segala keangkara murkaan yang terjadi, hingga turunlah Dewa Indra beserta para dewata untuk menemui Raja Maya Denawa. Terjadi pertempuran yang begitu hebat, walaupun telah mengerahkan semua pasukan serta seluruh kesaktiannya, Raja Maya Denawa pun akhirnya terdesak, hingga dalam pelariannya, sang raja terus melakukan penyamaran agar bisa menghindari kejaran Dewa Indra beserta pasukannya. Pada malam hari, Maya Denawa menciptakan mata air beracun di kawasan yang akan dilalui oleh pasukan Dewa Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia memiringkan kakinya dengan langkah mengendap, hingga daerah itu kini disebut Tampak Siring. Akibat pasukan Dewa Indra meminum air yang berasal dari tipuan Maya Denawa, seluruh pasukan akhirnya berjatuhan. Dewa Indra pun mengetahui tipuan Raja Maya Denawa, dan selanjutnya sang dewa menciptakan mata air yang kemudian dinamakan Tirta Empul, serta semua pasukan dapat kembali pulih. Kian terdesaknya sang Raja Maya Denawa akibat semakin hilangnya kesaktian pada dirinya. Berkali-kali pula ia terus melakukan penyamaran saat melewati wilayah pelariannya. Sang raja menjelma menjadi busung atau daun kelapa yang masih muda, hingga selanjutnya wilayah itu dinamakan sebagai Desa Belusung. Tempat sang raja menyamar menjadi jantung pisang disebut Desa Paburuan. Tempat sang raja menyamar menjadi batu besar disebut Desa Sebatu. Tempat sang raja menyamar sebagai manuk raya dinamakan Desa Manukaya. Hingga pada pelariannya yang terakhir, Maya Denawa menyamar menjadi batu paras yang selanjutnya dipanah oleh Dewa Indra. Hingga akhirnya Raja Maya Denawa beserta Patih Kalawong dapat dikalahkan. Wilayah ini dikenal dengan nama Desa Toyodapdap dan Pangkung Petas. Selanjutnya, darah Maya Denawa terus mengalir menjadi sebuah sungai yang dikenal sebagai Tukat Petanu. Demikianlah kisah terkait Raja Maya Denawa yang dapat kami susun secara singkat berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada. Kami menyadari tidak semua sahabat dapat menerima secara utuh terkait apa yang tersurat dalam naskah-naskah tersebut. Mungkin karena kurangnya bukti-bukti pendukung, baik berupa prasasti maupun jejak peradabannya dari masa lalu. Namun merujuk pada sumber-sumber berupa babat, usana, maupun penuturan kisah-kisah di masyarakat, bukan berarti datanya tidak valid. Hanya saja penelitian ilmiah terhadap hal tersebut yang sejatinya masih sangatlah kurang. Terlepas dari itu semua, tidak selamanya yang diambil semata-mata hanya kisahnya saja. Namun makna apa yang sungguhnya dapat diteladani dari sumber-sumber yang ada tersebut. Perilaku baik yang berbudi pekerti luhur memanglah terpatri dari jiwa-jiwa keteladanan masyarakat Bali yang selalu menghormati segala tuntunan yang baik pula, hingga Pulau Bali menjadi begitu istimewa seperti yang kita ketahui sekarang ini. Bagi semeton Hindu yang merasa video ini bermanfaat untuk disimak, silakan bagikan ke media sosial yang ada agar kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Dukung pula channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami bisa lebih semangat lagi menghadirkan video-video bermanfaat lainnya. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan.
Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.